Halo, selamat datang di Mancing Kripto, channel YouTube terbaru 2022 yang membahas seputar cryptocurrency, NFT, GameFi, DeFi, dan project-project menarik lainnya. Kita juga lagi ngadain event giveaway dengan total hadiah 200 BUSD dalam rangka mendukung channel ini meraih 1000 subscriber. Link ada di deskripsi. Oke, jadi hari ini hari Sabtu 14 Mei 2022. Hari ini market masih berdarah-darah. Bitcoin di harga 29.000. Dan hari ini kita akan membahas kasus yang udah saya bahas sebelumnya di video sebelumnya, Terra Luna. Jadi ini video adalah follow up video tersebut. Kita akan membahas kronologi kejadian Terra Luna ini dan USD-nya. Kedua, kita akan bahas mengapa ini semua bisa terjadi. Ketiga, kita akan bahas solusi yang ditawarkan oleh Terraform Labs dan Do Kwon itu apa. Dan yang terakhir, dampaknya kepada market kripto ini apa dari kejadian Terra Luna ini. Oke guys, jadi di video yang sebelumnya itu saya udah pernah ngejelasin ya guys mengenai algoritma dari Terra Luna koinnya yang ini dan hubungannya dengan Terra USD, ticker symbol UST. Ini apa ya guys? Jadi kan UST stablecoinnya ini adalah algorithmic decentralized stablecoin yang bukan di backing sama aset fiat mata uang US dollar yang sesungguhnya, tetapi di backing oleh koin cryptocurrency yang namanya itu Terra Luna. Jadi beda sama USDT maupun USDC yang mereka itu di back sama fiat currency US dollar ini guys. Jadi mereka itu punya rekening bank yang berisikan US dollar itu guys. Jadi beda. Kalau ini di back sama cryptocurrency Terra Luna ya guys. Terra Luna dan UST itu ada sistem namanya mint and burn function. Jadi ketika UST harganya turun kesundul ke bawah, jadi UST ini di burn untuk menjaga harga kembali naik dan akibatnya Terra ticker simbol Luna ini minting. Jadi harganya turun dan supply-nya bertambah gitu ya guys. Jadi kayak gitu. Buat lebih jelasnya kalian bisa nonton di video yang sebelumnya. Jadi pertama-tama kronologi kejadian Terra Luna, Do Kwon, dan UST ini. Jadi pertama-tama kita udah tahu Terra Luna ini adalah terkenal kan stablecoinnya yang namanya itu UST. Jadi kenapa Do Kwon menciptakan UST yang algorithmic decentralized stablecoin? Kenapa nggak bikin kayak USDT maupun USDC yang fiat back cryptocurrency? Jadi Do Kwon ini ingin menciptakan mata uang stablecoin yang decentralized, jadi tidak ada akun rekening bank yang bisa dibukukan apabila nanti ada regulasi datang dan pemerintah mau menyita aset dari stablecoin itu gitu guys. Jadi belakangan ini kan lagi marak-marak mengenai isu stablecoin yang lagi diperiksa gitu guys sama Amerika gitu, lagi diperiksa legalitasnya gitu, karena mereka ini kan menggunakan mata uang Amerika Serikat ya guys. Jadi Amerika ini pengen ngeregulasiin gitu guys. Jadi kalau decentralized algorithmic stablecoin ini Bank Amerika tidak bisa ngebekuin rekening yang ngehold US dollar ini sebagai backing ke koinnya ini guys. Jadi UST ini adalah mata uang yang benar-benar decentralized. Meskipun punya kekurangan ya itu dalam mint and burn function itu bisa dilihat di video yang sebelumnya. Jadi itu kenapa Do Kwon ini membuat UST ini guys. Jadi yang kedua, jadi Do Kwon ini udah pernah dipanggil sama SEC untuk masalah mirror protocol ini guys. Jadi mirror protocol ini adalah platform di Terra blockchain di mana kalian bisa jual beli saham menggunakan UST. Sahamnya ini berupa saham sintetis ya guys. Jadi kalau kalian biasanya di Indonesia itu kalian susah ya guys untuk mau beli saham perusahaan-perusahaan di Amerika, itu kalian bisa beli saham perusahaan Amerika di sini di Mirror Protocol. Jadi Do Kwon pernah dipanggil oleh SEC perihal untuk meriksa Mirror Protocol ini guys. Tetapi SEC gagal manggil karena pengacaranya Kwon itu mempunyai argumen yang bagus ya guys. Jadi mereka itu SEC tidak punya jurisdiksi atas Do Kwon karena dia bukan penduduk Amerika Serikat dan tidak memiliki kontrak terkait kasus dengan Amerika Serikat gitu guys. Jadi kasusnya gagal gitu lebih lanjut guys. Karena Do Kwon ini kan orang Korea Selatan dan perusahaannya Terraform Labs itu dulunya di Korea Selatan tetapi pindah ke Singapura guys. Jadi nggak ada urusannya sama Amerika Serikat meskipun mereka menggunakan stablecoin yang ngepack ke harga US dollar guys. Jadi gitu guys. Jadi kenapa saya ngebahas berita ini guys? Berita mengenai UST ini adalah
decentralized stablecoin, dan berita mengenai SEC ini pernah manggil Do Kwon tetapi gagal. Karena banyak kasus gini ya guys. Jadi banyak mata udah tertuju kepada Do Kwon, ingin periksa gitu isinya Terraform Labs. Tapi karena Do Kwon ini bukan masyarakat Amerika Serikat, dia orang Korea, jadi susah untuk bisa manggil, untuk nge-inspect, untuk ngeregulasiin Terraform Labs ini susah gitu guys. Nah yang USD ini, jadi kalau USDT dan USDC ini kan punya rekening, dan itu bisa dibukukan oleh pemerintah apabila nanti ibaratnya stablecoin ini ibaratnya ilegal, dicap ilegal. Dan akhirnya pemerintah akan menerapkan CBDC, Central Bank Digital Currency mereka sendiri ya guys. Jadi kan kita udah tahu nih belakangan ini arahnya nanti pemerintah akan membuat CBDC-nya mereka sendiri, yaitu stablecoin versi resmi Amerika Serikat gitu guys. Nah kalau ibaratnya nanti itu terjadi, USD ini kalau masih berjalan ini tidak bisa diapa-apain karena tidak ada rekening banknya gitu guys. Tidak ada rekening banknya yang bisa dibukuin oleh pemerintah Amerika Serikat gitu guys. Beda sama USDT sama USDC. Jadi mungkin mereka melihat ini suatu ancaman. Jadi untuk menjatuhkan USD ini satu-satunya cara adalah dengan mencari kelemahannya gitu guys. Dan kelemahannya ketemu di function mint and burning dari algoritmik stablecoin USD dan Terra Luna ini guys. Terraform Labs ini sering banget borong Bitcoin. Do Kwon ini memiliki tujuan untuk menjadi pemilik terbanyak setelah Satoshi Nakamoto. Kita kan tahu Satoshi Nakamoto, pendiri Bitcoin, yang kita belum tahu siapa, anonymous ya guys. Ini top 1 holder Bitcoin ya guys. Kita udah tahu ya guys, dia top 1 holder Bitcoin meskipun walletnya nggak aktif ya guys. Ini Do Kwon ingin menjadi nomor 2. Kita tahu ya seberapa banyak Bitcoin gitu yang ingin dicapai oleh Do Kwon untuk menjadi top nomor 2. Kenapa Do Kwon ingin menjadi pemilik Bitcoin terbanyak setelah Satoshi Nakamoto ini? Di videonya CoffeeZilla ini dia ngebahas konten mengenai mengapa Terra Luna jatuh gitu guys. Di sini orang yang berbaju merah ini dia bilang alasan Do Kwon membeli Bitcoin sebanyak-banyaknya gitu untuk mencapai ranking nomor 2 top holder Bitcoin. Itu untuk apa? Jadi kita tahu di dalam dunia cryptocurrency ini nomor 1 influencer besar terhadap market kripto itu nomor 1 Bitcoin guys. Ketika Bitcoin itu naik, koin-koin lain itu ikut naik juga. Ketika Bitcoin ngedam, koin-koin lain juga ikut ngedam juga guys. Jadi ketika Do Kwon ini mencapai status top 2 holder Bitcoin, ini dia punya power yang luar biasa terhadap market kripto. Dia punya power yang luar biasa besar. Nah, ini hal yang sensitif juga guys. Jadi pasti banyak mata tertuju kepada Do Kwon. Banyak mata tertuju kepada rencananya dia ini yang borong Bitcoin, pada ancaman USD yang decentralized ini, dia yang bukan warga negara Amerika Serikat. Jadi banyak mata tertuju kepada Do Kwon dan Terraform Labs. Gerakan-gerakannya Terraform Labs dan Do Kwon ini sangat disruptif ya, karena dia mata uangnya decentralized, tidak bisa dibukukan, dan dia ingin menjadi top 2 holder Bitcoin, yang dimana ntar akhirnya kalau dia kecapai top 2 holder Bitcoin, dia ibaratnya menggerakkan dunia kripto secara tidak langsung gitu ya guys. Banyaklah mata tertuju kepada dia. Nah di sini juga ada konspirasi ya guys, konspirasi sebab asal muasal USD dan Terra Luna ini anjlok itu karena apa? Jadi ada konspirasi ya guys. Ini belum tentu benar informasi ini. Jadi di sini di berita ini, nih di sini ya guys. Jadi tragedi runtuhnya harga Terra Luna dan Terra USD memetot publik dunia. Raksasa keuangan BlackRock, Citadel, dan Gemini malah dituding jadi dalangnya. Itu guys. Jadi di sini informasi ini pertama-tama itu beredar di Twitter guys, di Twitter dan di Telegram. Jadi di sini ada Charles Hoskinson, ini yang punya Cardano, ADA. Itu dia nge-tweet kayak gini, tetapi udah di-delete ya tweetnya. Dan ini ada Lark Davis juga nge-tweet kayak gini. Nah, isunya, rumornya itu seperti ini guys. Jadi BlackRock dan Citadel. Nah, BlackRock dan Citadel ini siapa? BlackRock itu ini American Multinational Investment Management Corporation based in New York. Jadi perusahaan investment di New York. Citadel ini siapa? Citadel itu American Multinational Hedge Fund di Amerika Serikat juga. Jadi ini perusahaan untuk hedge fund ya guys. Jadi kurang lebih sama dua-duanya. Jadi BlackRock dan Citadel di sini di rumor yang beredar itu meminjam 100.000 Bitcoin dari Gemini. Gemini apa? Gemini ini adalah exchange. Kedua perusahaan ini menukar 25.000 Bitcoin menjadi menjadi USD, lalu menghubungi Do Kwon mengatakan ingin menjual Bitcoin menjadi USD. Jadi mereka ingin menjual Bitcoin kepada Do Kwon dan ingin membeli USD
gitu guys. Jadi ibaratnya beli Bitcoin menjadi USD gitu guys. Nah, dengan alasan tidak ingin mengguncang pasar Bitcoin dengan adanya transaksi besar ini, BlackRock dan Citadel meminta agar Do Kwon meminta potongan harga untuk USD ini. Jadi mereka ini minta Do Kwon di dalam market OTC, over the counter, atau dalam bahasa Indonesia itu pasar negosiasi ya guys. Jadi ibaratnya nggak kayak beli di exchange, ada order buy gede gitu di exchange, beda ya guys. Jadi ini over the counter atau pasar negosiasi. Jadi akhirnya Do Kwon ngebeli nih Bitcoin dari mereka ya guys. Lalu kan kita tahu nih USD ini kebanyakan sekitar 80% 90% itu berada di Anchor Protocol, di stake. Jadi lock gitu, ngelock di Anchor Protocol. Dan yang circulating supply USD ini sedikit ya guys. Lebih sedikit daripada yang di stake di Anchor Protocol. Ketika Do Kwon udah ngebeli Bitcoinnya dan mereka udah punya USD-nya, mereka ngejual USD-nya dalam jumlah yang besar. Lalu akhirnya likuiditas USD itu menurun sangat drastis. USD ini harus di burn untuk naik ya guys. Dan akhirnya Terra Luna ini minting, jadi turun harganya gitu guys. Nah, di sini lagi mereka itu juga ngedam Bitcoin dan USD gitu guys. Jadi abis Do Kwon beli Bitcoinnya, lalu Do Kwon didam koinnya juga, USD dan Bitcoinnya didam. Akhirnya Do Kwon yang beli Bitcoin yang dalam jumlah besar ini value-nya udah turun secara drastis. Lalu aksi-aksi ini itu menyebabkan harga USD ini keluar dari jalurnya guys. Di-pack keluar dari jalurnya. Jadi di sini bisa dilihat nih, ini awal mula di-pack itu tanggal 7 Mei. Tanggal 7 Mei minggu lalu itu mulai keluar jalur. Jadi 0,99 cukup lama keluar jalur, lalu akhirnya ngedam nih guys. Di tanggal 10 pertama kali ngedam ke 95, 0,95 turun terus. Nah, hal ini menyebabkan akhirnya Terra Luna ini akhirnya berusaha untuk mint and burn guys, untuk menjaga harga USD ini naik kembali ke harga $1 gitu guys. Jadi di sini turun akhirnya di burn, mengakibatkan lunanya minting. Ini juga di burn, akhirnya menyebabkan lunanya minting, dan akhirnya menjadi domino effect atau death spiral, sebutannya death spiral kepada koin Terra Luna, koin governance-nya Terra Luna. Mulai dari tanggal 8 ini, tanggal 8 Mei mulai turun karena dia minting, lalu turun terus karena algoritmanya itu ingin menjaga Terra USD ini ke $1. Akhirnya mengorbankan Terra Luna, token Terra Luna ini ya guys. Jadi itu kasusnya. Tetapi jadi mereka itu membantah game ini dan BlackRock sangkal tuduhan itu bahwa rumor ini tidak benar gitu guys. Nah, di sini juga ada berita yang menarik dari Watcher Guru. Watcher Guru bilang kalau kecelakaan Terra USD apakah serangan yang disengaja oleh bank dan orang-orang dalam. Jadi di artikel ini ada dari Caetano Manfrini, petugas hukum di Gema, sebuah perusahaan kripto yang berbasis di Brazil. Ini nge-tweet translatannya ini. Serangan hari ini terhadap Terra Luna USD disengaja dan terkoordinasi dam besar-besaran 285 juta USD di Curve dan Binance oleh satu pemain, diikuti oleh massive short kepada Luna ya. Jadi mereka ini nge-short lalu ngedam gitu. Dan ratusan posting Twitter, dan proyek ini mengganggu seseorang katanya. Itu dia guys. Terra Luna ini mengganggu oknum-oknum yang kita nggak tahu siapa. Mungkin dari perbankan, mungkin dari BlackRock dan Citadel, atau mungkin dari government dari US atau apa. Kita nggak tahu ya guys. Ini masih belum tahu nih siapa pelaku dalangnya sesungguhnya. Nah, di sini juga menarik nih dari The Moon Midas. Ini dia ngelihat di Twitter ada bot ngevat dengan kalimat yang sama. Jadi ini ngevat tetapi akunnya beda-beda gini guys. Jadi kayak bener-bener emang udah diatur untuk mereka ngevat gitu. Sini juga ada akun Twitter yang menarik nih dari Financial Death Punch. Di sini dibilang karena ekosistem sangat solid, serangan ini dilengkapi oleh pemerintah dan bank besar ya guys. Pada bilang dalangnya itu adalah perbankan dan pemerintah gitu guys. Karena Terra Luna ini disruptif kepada perbankan dan pemerintah gitu guys. Ini juga David Goldstein, ini juga orang terkenal di dunia kripto. Nih, serangan pada Luna adalah serangan terhadap kripto. Jadi kan esensi kripto adalah decentralized ya guys. Jadi tidak ada badan yang menaungi kripto ini. Jadi kripto ini mata uang yang diciptakan oleh rakyat untuk rakyat. Jadi freedom gitu, kebebasan. Spiritnya kan kayak gitu ya kripto ya. Lalu ada mata uang yang USD ini yang mengcapture spirit itu, freedom, decentralized, tidak ada bank, tidak ada centralized entity. Jadi itu konspirasinya. Nah, yang menarik di sini si Do Kwon itu orangnya juga rada-rada ngocol gitu ya, rada ngocol sebenarnya. Jadi di sini juga ada interview 9 hari yang lalu. Nah, Do Kwon bilang 95% koin akan mati, tetapi ada juga entertainment
melihat mereka mati gitu guys. Jadi rada-rada ngocol gitu, rada-rada psycho gitu kan, melihat koin-koin pada mati tapi dia juga menjadi terhibur gitu guys. Padahal kan itu kan banyak orang rugi dari situ. Lalu karma datang kepada Do Kwon dan Terraform Labs ini gitu guys. Nah di sini juga ada informasi yang menarik nih. Ini masih rumor juga, belum tahu benar apa tidak. Jadi Do Kwon ini ternyata pernah bikin stablecoin yang namanya itu Basis Cash. Tetapi Do Kwon ini tidak pakai nama asli, tetapi pakai nama samaran ya guys. Namanya itu Rick dan Morty. Jadi mereka itu bikin algorithmic stablecoin mirip sama Terra Luna ini, tapi gagal. Yang namanya itu Basis Cash tahun 2020. BAC, ticker simbolnya BAC. Tapi informasi ini kita belum tahu apakah benar atau tidak. Tapi di sini juga kolega mantan insinyur dari Terraform Labs, Young-Sik Kang, itu katanya emang Basis Cash adalah project sampingan dari beberapa pencipta awal Terra, termasuk dirinya dan Do Kwon gitu guys. Ini kata kolega Terraform Labs dulu, Young-Sik Kang. Tapi kita nggak tahu nih apakah informasi ini benar apa tidak gitu. Jadi dia punya rekor yang buruk, rumornya ya guys. Rumornya punya rekor yang buruk. Jadi emang Do Kwon ini orangnya rada ngocol gitu ya, rada ngocol, kontroversial, disruptif, anak yang masih muda gitu. Orang yang masih muda, dia punya ambisi yang gede-gede. Dia ingin bikin mata uang yang decentralized. Dia ingin menjadi top 2 holder Bitcoin agar ibaratnya dia punya influence yang sangat besar terhadap dunia kripto gitu. Nah, ambisi yang begitu besar ini banyak mata tuju. Akhirnya jadi banyak mata tertuju kepada dia. Termasuk mungkin para elit-elit, whale-whale besar, pemerintah, orang-orang perbankan. Banyak yang tertuju kepada dia gitu guys. Ibaratnya dia ini tidak bisa diajak kerjasama gitu. Dipanggil SEC aja malah tidak mau. Jadi Do Kwon ini pernah dipanggil SEC dan dia tidak mau. Akhirnya tidak bisa diajak kerjasama gitu. Tidak bisa. Karena dia juga bukan warga negara Amerika Serikat gitu guys. Jadi itu menarik sekali lah Do Kwon. Jadi gitu kasusnya ya guys, Terra Luna. Nah, solusi dari Terra Luna sama UST ini apa? Jadi Do Kwon itu mengajukan proposal Terra Ecosystem Revival Plan. Translatannya itu nanti mereka akan membuat fork dari Terra Luna. Jadi berarti bikin V2-nya gitu, bikin versi keduanya. Jadi koin baru, ngefork dari Terra Luna, koin baru. Nanti itu nanti akan ada airdrop. Nanti akan ada airdrop sebesar 40% ke Luna holders sebelum kejadian DPEG keluar dari jalur itu. 40% lagi ke holder USD, 10% ke holder Luna ketika momen-momen terakhir sebelum blockchain dimatiin, 10% lagi ke community pool. Jadi itu guys. Jadi mereka ini mau bikin Luna V2 gitu, versi kedua. Kita belum tahu kapan ya. Apakah ini bakal menjadi rencana yang akan dijalankan atau mungkin nanti akan ada proposal untuk rencana yang lain. Kita belum tahu. Jadi arahnya ke situ ya guys. Lalu di sini juga Do Kwon bilang ini ada yang menarik ya. Jadi dia masih percaya kita butuh mata uang decentralized untuk decentralized ekonomi gitu guys. Tetapi dia sadar kalau UST ini bukan mata uang yang itu gitu guys. Nah di sini juga bisa kita asumsikan ya, apakah nanti Terra Luna V2 ini nanti tidak akan memakai UST sebagai algorithmic stablecoin-nya, atau nanti Do Kwon akhirnya nyerah gitu kepada pemerintah dan perbankan, akhirnya mereka bikin stablecoin gitu. Mungkin UST akhirnya mereka bikin stablecoin yang fiat base gitu, seperti USDT, seperti USDC, BUSD dan lain-lain gitu. Apakah akan menjadi seperti itu? Atau mungkin UST ini akan dikorbankan, nanti akhirnya Terra Luna V2 koinnya itu akan menjadi koin yang independen gitu. Jadi kayak Ethereum, Bitcoin, Solana dan lain-lain gitu guys. Jadi satu koin yang independen dan nanti akan menggunakan stable coin yang lain seperti USDT, BUSD, USDC dan lain-lain gitu guys. Kita belum tahu ya guys arahnya kemana. Jadi itu dia kronologi kasus Terra Luna, UST beserta Do Kwon ya. Di sini juga ada yang menarik bahwa chartnya ngepump guys, meskipun ngedam gila-gilaan, karena itu minting terus ya guys, minting terus, lalu ada panic sell. Nah yang lucu, harganya sejak 13 Mei kemarin itu ngepump, pelan-pelan ngepump ya guys. Ini kalau orang yang serap di bawah ini udah untung ya guys, udah untung banyak nih. Coba sekarang udah 29.000%.
dari bawah. Kalau kalian serok di bawah ya guys. Nah, ini selamat ya guys kalau kalian udah serok di bawah. Ini naik 29.000%. Atau kalian mau yang serok di sini juga udah untung juga. Serok di sini pun masih untung. Kita nggak tahu ya guys, apakah ini hanya menjadi pump and dump atau ini bukti bahwa bahwa pendukung Terra Luna ini masih banyak gitu guys. Pendukung Terra Luna ini masih banyak. Jadi itu video mancing kripto mengenai Terra Luna ini, kronologi kasus dan solusi dari Terraform Labs ini untuk meluncurkan Luna V2 gitu guys. Jadi buat kalian yang suka dengan video mancing kripto, jangan lupa buat di subscribe dan di like. Dan kalau kalian kurang suka juga boleh di dislike, silakan aja. Dan kita juga punya grup Telegram, link ada di deskripsi. Dan see you di episode berikutnya.